Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang turunnya Nabi Isa di antara tanda-tanda kiamat besar. Pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan sebagian dari apa yang akan dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam dan apa yang akan terjadi pada zaman beliau itu diturunkan. Di antaranya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan menjalankan hukum Islam, maksudnya menegakkan syariah Islamiyah dan akan memberantas agama selain Islam. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksirus salibah wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah." Demi Allah, demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh dekat akan turun di tengah kamu Ibnu Maryam, yakni Isa bin Maryam, hakaman adlan, sebagai pemimpin yang adil, dan maka dia akan memecahkan salib, akan membunuh babi, dan akan menghilangkan upeti. Maksudnya tidak akan menerima upeti, itu diantaranya. Di antaranya juga yang saya sampaikan bahwasanya Nabi Isa itu akan menegakkan kalimatullah di atas bumi dan akan membatalkan dakwaan-dakwaan orang Yahudi dan Nasrani. Di antaranya juga beliaulah yang akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Tadi saya singgung bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika turun akan menjadi imam, pemimpin yang adil dan akan menyebarkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim dan lain-lainnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi itu adalah saudara satu ayah lain ibu. Makanya ummahatum syatta, ibunya banyak, wa dinuhum wahid, agamanya satu. Maksudnya bahwasanya dakwah para nabi itu satu. Jadi dakwah asalnya itu yaitu akidah, yaitu tauhidullah atau Islam. Itu semuanya itu. Nah, yang berbeda itu pelaksanaan syariatnya. Nah, kemudian lanjutan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun." Dan sayalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama, yakni paling dekat dengan Isa alaihissalam. Nah, karena tidak ada di antaraku dan di antara Isa itu nabi. Nah, itu yang disebut dengan zamanul fatrah. Jadi setelah Nabi Isa diangkat, itu tidak ada nabi lain setelah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ringkas hadisnya, di antara isinya juga di di hadis ini dia bunyi, wa yad'u an-nasa ilal Islam, dan Isa itu akan memanggil berdakwah kepada semua manusia menuju Islam. Fayuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha illal Islam. Maka pada zamannya Allah akan memberantas semua agama, semuanya kecuali Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-Masih Ad-Dajjal, dan Allah juga akan membinasakan pada zaman Isa alaihissalam al-Masih Ad-Dajjal. Wa taqa'ul amanatu 'alal ardi, dan akan terjadi keamanan. Jadi turun keamanan di atas bumi, aman ketika itu. Hatta tarta'al usudu ma'al ibil, sampai singa-singa itu bersamaan. Nah, jadi mencari makan bersama onta. Wan nimaru ma'al baqar, dan macan-macan itu juga bersama dengan lembu. Nah,
Wadhi'abu, jadi macan-macan bersama dengan lembu, sapi. Wadhi'abu ma'al ghanam, serigala bersamaan dengan kambing. Wa yal'abus sibyanu bil hayyat, anak-anak kecil pada zamannya main dengan ular-ular besar. La tadurruhum fayamkusu arba'ina sanatan summa yutawaffa wa yusalli alaihil muslimun. Jadi anak-anak kecil main dengan ular itu tidak membahayakan ular tersebut. Maka Nabi Isa alaihissalam berada di atas bumi sebelum wafatnya selama 40 tahun. Setelah itu kemudian beliau wafat dan akan disolati orang-orang Islam, orang-orang muslimun ketika itu. Di antaranya juga bahwasanya pada zamannya Nabi Isa itu akan dicabut kekuasaan orang Quraisy. Maksudnya tidak ada lagi orang Quraisy yang berkuasa. Jadi yang berkuasa ketika itu Nabi Isa alaihissalam. Kekuasaan orang Quraisy sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Quraisy yang berkuasa pada saat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Saya baca hadisnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya panjang. Di antaranya isinya, fayakunu Isa ibn Maryam fi ummati hakaman adlan wa imaman muqsitan yaduqqus saliba wa yadbahul khinzirah wa yad'ul jizyata wa yatrukus sadaqatah. Maka turunnya Isa di tengah-tengah umatku pada zamannya, maksudnya sebagai pemimpin yang adil, dia akan memecah salib yang disembah-sembah orang-orang Nasrani dan akan menyembelih atau membunuh babi, dan Nabi Isa juga menghilangkan upeti, tidak menerima upeti dari musuh-musuh. Wa yatrukus shadaqah, juga tidak ada zakat ketika shadaqah ini zakat. Jadi tidak ada zakat ketika itu. Orang-orang kaya sudah tidak perlu berzakat. Fala yus'a ala syatin wala ba'irin, ketika itu sudah yang namanya kambing ataupun onta itu sudah betul-betul mudah sekali. Orang-orang itu sudah tidak perlu untuk mau makan kayak apa, sudah mudah betul semuanya. Maksudnya juga di sini yus'a ala syatin aw ba'irin artinya tidak ada zakat binatang. Wa turfa'u syahna wa tabaghut. Pada zamannya diangkat semua rasa benci dan rasa dengki. Saling membenci dihapus. Wa tunza'u hummatu kulli dzati hummatin. Dan racun yang ada pada binatang, itu makna racun di sini humma ini, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap binatang yang beracun. Hatta yudkhilal walidu yadahu fil hayya, sampai anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular besar. Fala tadurruhu, dan ular tersebut tidak membahayakannya. Wa tadurrul walidatu al asada fala yudurruha, dan ada anak kecil, anak wanita kecil itu mengganggu singa, dan singa itu tidak mengganggunya. Wa yakunu dhi'bu fil ghanami ka'annahu kalbuha, dan al-ghanam ketika itu adz-dzib, serigala, bersama dengan kambing seperti yang tadi itu. Kannaha kalbuha, seolah-olah serigala itu menjadi kambing penjaganya. Kemudian wa tumla'ul ardu minas silmi kama yumla'ul ina'u minal ma, dan bumi ketika itu penuh dengan kesejahteraan, dengan kebahagiaan, kedamaian, sebagaimana wadah diisi penuh dengan air. Wa takunul kalimatu wahidatan, dan kalimat kita itu satu. Fala yu'badu illallah, itulah dakwahnya Nabi Isa, maka tidak disembah ketika itu kecuali Allah. Wa tad'ul harbu awzaraha, dan tidak ada perang lagi. Wa tuslabu Quraisyun mulkaha, ini dalilnya di sini. Dan orang Quraisy itu, bangsa Quraisy ketika itu sudah dicabut kekuasaannya dari bumi. Wa takunul ardu kafathuril fiddati,
dan bumi ketika itu sama seperti baskom yang terbuat dari baskom. Talam kata orang Madura itu yang terbuat dari al-fiddah yaitu perak. Maksudnya bersih bumi itu. Bersih, tapi tumbuh. Tambutu nabataha bi ahdi Adam. Ketika itu tumbuh-tumbuhan di atas bumi itu tumbuh seperti pada zamannya Nabi Adam. Hatta yajtami an-nafaru 'alal qitfi minal 'inabi fayushbi'uhum. Sampai ketika itu satu tandan dari anggur, jadi satu tandan. Kondisikan tandan dari pohon anggur banyak berapa tandan? Satu tandan dari saking banyaknya buahnya, ketika itu bisa dimakan oleh orang banyak. An-nafar, orang banyak ini. Wa yajtami'un nafar ala rumani fatushbi'uhum. Begitu juga yang namanya delima. Ketika dipetik satu delima saja. Nah, itu bisa mengenyangkan beberapa orang. Wa yakunu ats-tsawru bikada wa kada minal mal wa yakunu al-farasu biduraihimat. Ketika itu harga daripada sapi jantan murah ketika itu. Begitu juga dengan yang namanya al-faras, yakni kuda. Ketika itu murah. Jadi murah harganya. Baik. Kemudian tadi sudah disinggung tadi itu di hadis yang saya baru baca itu bahwasanya akan dicabut dari hati orang-orang itu rasa dengki, rasa iri, rasa saling membenci, itu akan dicabut. Nah, rasa hasud akan dicabut dari hati orang-orang pada zamannya. Ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dan disahihkan oleh Imam Albani, yang bunyi hadisnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuba li 'aishin ba'dal masihi yu'danu lis-sama'i fil qatri. Sungguh berbahagia kehidupan, sungguh baik, sungguh bahagia kehidupan setelah turunnya Al-Masih di sini Isa, bukan Al-Masih Dajjal, Isa alaihissalam. Yu'danu lis-sama, Allah akan diizinkan oleh Allah langit itu untuk menurunkan hujan. Wa yu'danu lil ardi fin nabati, diizinkan oleh Allah bumi itu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Hatta law badarta habbaka 'ala sofa lanabata. Seandainya kamu menanam biji yang kamu tanam itu di atas batu yang licin, jadi bukan tanah, batu, as-sofa itu. Nah, lanabata, niscaya akan tumbuh. Wa hatta yamurra ar-rajulu 'alal asadi, sampai ada orang ketika itu berjalan, melalui atau melewati singa, fala yadurru, singa tersebut tidak akan menyakitinya. Wa yatau 'alal hayyati fala tadurru, seseorang itu bisa menginjak ular besar, ular itu tidak akan menyakitinya. Wala tasyahuna wala tahasudah wala tabaghudha. Di sini tidak ada rasa dengki yang lain, tidak ada rasa iri, dan tidak ada saling membenci. Ini baik. Kemudian pada zaman Nabi Isa sudah tidak ada peperangan lagi. Entah perang, kalau pakai senjata modern jelas sudah tidak ada. Perang pakai tombak, perang pakai pedang sudah tidak ada lagi pada zamannya. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Isa bin Maryam imaman adilan wa hakaman muqsitan. Isa akan turun sebagai pemimpin yang adil. Fayaksirus salibah, ini kan sudah berulang-ulang makna dari hadis yang sama dengan ini. Dia akan memecah salib. Wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh babi. Wa yarji'us silmu, atau bisa juga wa yurji'us silmah, Nabi Isa akan mengembalikan kedamaian. Wa yattakhidas suyufa manajilah, dan Nabi Isa itu menjadikan pedang-pedang pada itu hanya seperti minjal, seperti arit. Jadi bukan dipakai untuk perang. Ketika itu pedang. Jadi sudah kedudukannya seperti arit. Kemudian ini juga dibaca di hadis yang panjang yang saya baca tadi, wa tadhhabu hummatu kulli dzati hummatin. Nah, itu racun dari setiap binatang yang ada racunnya dicabut. Nah, wa tunzilus sama'u rizqaha, langit akan menurunkan rezekinya. Wa tukhrijul ardu barakataha, bumi akan mengeluarkan barokahnya. Hatta yal'abas sabiyyu bis-thu'ban, sampai ada anak-anak kecil bermain dengan ular.
wa yura'i al-ghanam adh-dhi'b. Ketika itu al-ghanam bersama, yaitu kambing bersama dengan serigala bersama, makan bersama, fala yadurruha, jadi tidak diganggu oleh serigala kambing tersebut. Wa yura'i al-asadu al-baqar fala yadurruha, begitu juga macan ketika itu, singa ketika itu bersama dengan sapi dan tidak akan mengganggu atau menyakitinya. Baik. Kemudian ini ada subjudul di sini, ada kedudukan orang yang hidup bersama Nabi Isa dan yang percaya mengimani Nabi Isa bersama dengan beliau. Ada satu riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar. Ada dua kelompok dari umatku yang akan dijaga oleh Allah, dua kelompok tersebut dari api neraka. Isabatun taghzu al-hindah. Satu kelompok dari umatku yaitu kelompok yang berperang melawan India di India. Dan ini sudah terjadi. Dan ada riwayat bahwasanya Al-Mahdi ketika turun juga akan berperang di India. Nah, India. Kemudian ini wa isabatun takunu ma'isa ibni Maryam. Dan kelompok ini yang akan diselamatkan dari api neraka yang bersama Isa alaihi salam. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan ke sub yang lain, yaitu apa itu hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam ke bumi, kok bukan nabi yang lain? Nabi yang lain kan diwafatkan di bumi. Nah, sudah rohnya diangkat. Tapi Nabi Isa enggak. Nabi Isa jasad dan rohnya diangkat oleh Allah ke langit. Beberapa ulama menyebutkan beberapa hikmah tentang hal itu, di antaranya bahwasanya Nabi Isa itu nanti ketika turun akan membantah orang-orang Yahudi karena mereka mengira bahwasanya itulah mereka yang membunuh Isa alaihi salam. Mereka yang menyalib Isa alaihi salam. Maka ketika itu Allah akan menjelaskan tentang kebohongan, kedustaan orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa juga akan memerangi mereka juga, akan mengajak mereka berdakwah. Bahkan ada beberapa hadis juga orang yang hidup ketika itu pada zaman Isa itu sudah percaya bahwa Isa itu adalah Isa, bukan Tuhan, adalah nabi, bukan Tuhan. Illa la yu'minun nabi ila yu'minan nabihi qabla mautih. Nah, kemudian Nabi Isa juga yang akan membunuh Dajjal. Yang kedua di antaranya hikmahnya itu bahwasanya Isa alaihissalam itu sudah menemukan dalam Injil itu. Jadi ketika beliau yang mendapat Injil itu, diturunkan yang mendapat kitab Injil itu, sudah tahu Nabi Isa itu tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu. Ada di dalam kitab Injil. Seperti firman Allah, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqi. Dan perumpamaan mereka itu umat Muhammad dalam Injil seperti tanaman yang menumbuhkan tunas, kemudian diperkuat terus, fa'azarahu, diperkuat oleh tunas, fastaghlada, semakin besar, istaghlada, kemudian fastawa, kemudian tegak lurus, ala suqi, di atas batangnya. Itu perumpamaan umat Nabi Muhammad dalam kitab atau Al-Injil. Nah, jadi disebutkan bahwasanya Nabi Isa itu berdoa, semoga dia itu termasuk dari kaumnya Nabi Muhammad. Nah, makanya Nabi Isa itu ketika diangkat dan turun lagi ke bumi itu akan menjalankan syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antaranya juga bahwasanya Nabi Isa diturunkan ke bumi sebagai pertanda. Pertanda apa? Bahwasanya beliau itu akan wafat. Nah, jadi ajalnya itu di bumi, dia akan dicabut di bumi ajalnya. Nah, karena tidak ada seorang makhluk pun yang mati kecuali di atas bumi. Maksudnya manusia ya, di atas bumi. Nah,
Dan Nabi Isa juga dikuburkan di bumi. Nah, maka ketika itu setelah wafat Nabi Isa itu beliau akan dikuburkan di dalam bumi. Nah, kemudian yang keempat diantaranya bahwasanya Nabi Isa itu juga akan mendustakan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Isa itu beliau itu adalah anak Allah. Sementara Allah itu Tuhan Bapa dan Siti Maryam itu Maryam bintu Imran itu Tuhan Ibu. Nah, Maria itu akan dibantah oleh Nabi Isa. Nah, akan didustakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena ketika itu Nabi Isa sudah tidak tidak ada lagi agama ketika itu kecuali agama Islam. Baik. Kemudian ini diantara juga bahwasanya ini sudah saya singgung di hadis yang pertama ketika saya awal-awal saya membuka kajian ini, bahwasanya di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah ada kaitan karena tidak ada nabi sebelumnya. Jadi yaitu dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam laisa baini wa bainahu nabiyyun. Sayalah nabi yang paling dekat dengan Isa. Nah, ibnu Maryam, karena tidak ada jarak di antaraku dan antara dia, tidak ada nabi seorang pun di antaraku dan di antara dia. Nah, dan begitu juga bahwasanya Isa alaihissalam itu juga memberi kabar gembira. Dalam kitab Injilnya itu memberi kabar gembira kepada kaumnya. Nah, supaya mempercayai datangnya Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Seperti dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, artinya, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku inilah utusan Allah, Rasulullah kepada kamu semua. Musaddiqan lima baina yadayya. Saya itu mempercayai, musaddiq, membenarkan apa yang ada di sebelumku, yang diturunkan maksudnya, minat Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan wa mubasysyiran, aku memberi kabar gembira kepadamu wahai Bani Israel bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Salah satu nama Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi Ahmad, Muhammad, ada Hasyir dan lain sebagainya. Di antaranya Ahmad. Falamma ja'ahum, ini kata Allah, lanjutan ayat, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Ketika datang kepada mereka, yakni Nabi Muhammad, utusan Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas. Apa terus? Qalu, mereka berkata, hada sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, kemudian ada juga satu hadis yang yang menerangkan tentang hikmah ini, yaitu bahwasanya beberapa sahabat bertanya ke Rasulullah, akhbirna an nafsik, beritahu wahai Muhammad. Ini yang bertanya kalau nggak salah orang Yahudi kalau nggak salah. Nah, apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Na'am ana da'watu abi Ibrahim. Ya, saya ini adalah doa dari bapakku, yakni Ibrahim. Karena Nabi Muhammad dari keturunan Ibrahim, dan Rasul yang paling banyak diangkat oleh Allah SWT itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Wa busyra akhi Isa, dan saya, kata Rasulullah, adalah kabar gembira dari saudaraku yaitu Isa. Jadi saudaraku dianggap akhi Isa alaihissalam. Mubasysyiran itu bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Baik. Kemudian ada riwayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta kepada kita, ya tentunya kepada sahabat, pada ketika beliau hidup kan kepada sahabat, itu minta apa, supaya kalau yang hidup di antara kalian dan menututi Isa alaihissalam, maksudnya hidup di zaman Isa alaihissalam,
itu untuk menyampaikan salam. Nah, salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu riwayat di riwayat Imam Ahmad. Nah, ini hadisnya ada yang mengatakan marfu, yakni sabda Rasulullah, ada yang mengatakan mauquf, yakni ucapan daripada Abu Hurairah. Apa itu? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni la arju in tala bi umrun an alqa Isa ibn Maryamah fa in ajila bi mautun faman laqiyahu minkum falyuqrihu minni assalamah. Artinya, sungguh aku mengharap kepada Allah, kalau aku panjang umur, mengharap aku bisa bertemu dengan Isa ibnu Maryam. Ya, tapi enggak kan? Nah, enggak bertemu Rasulullah karena sudah wafat itu. Fa in ajala bi mautun, maka kalau aku sudah mati, faman laqiyahu minkum, barang siapa yang bertemu di antara kalian bertemu dengan Isa, falyuqri'hu minni assalama, maka hendaklah dia menyampaikan salam kepada Isa dariku. Nah, minni assalama. Tuh. Loh, terus gimana ini? Apa kita ini kita tidak nututi Nabi Isa. Tapi ini kan bercerita, itu hadisnya kan terus akan berlanjut nanti sampai akhir zaman, akan dibaca terus. Nah, umat Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, terus sampai mungkin pada turun ketika turunnya Isa alaihissalam, dan umat Islam ketika itu ada yang pasti ada bersama Nabi Isa alaihissalam. Bisa disampaikan salam kepada Nabi Isa. Yang ada yang mauquf hadisnya itu dari Abu Hurairah, yang maudunya itu falamma, hadisnya dari Abu Hurairah juga, falamma hadarat Abu Hurairah, kata perawi, al wafatu qala aqri'uhu minnis salam. Jadi ini Abu Hurairah tuh. Jadi menukil dari ucapan Rasulullah SAW. Abu Hurairah juga ketika Abu Hurairah sudah wafat, menjelang wafat, beliau itu memberi wasiat, aqri'uhu minni assalam, sampaikan salamku kepadanya, yakni kepada Isa alaihissalam. Saya juga ingin nyinggung kepada jamaah, kalau ada orang menyampaikan salam itu, dan itu ada riwayatnya, itu cara menjawabnya, siapa yang menyampaikan salam dulu, baru sampaikan kepada siapa yang diwakili oleh dia. Contoh, datang seorang fulan kepada saya, dia menyampaikan salam ibunya kepada saya. Ustadz, ada salam dari Umi. Maka saya jawab, alaika wa alaihas salam. Gitu contohnya. Contoh, ada salah satu akhwat, fulana datang ke saya, menyampaikan salam. Ustadz, ada salam dari teman-teman muslimat, teman-teman putri, dari keluarga sini, keluarga Sumatera gitu ya. Saya jawab, alaiki wa alaihinnas salam. Nah, gitulah cara menjawab salam ketika kita mendapat salam dari orang lain yang disampaikan lewat orang lain. Baik. Kemudian berapa tahun Nabi Isa alaihissalam berada di atas bumi? Nah, sudah dibaca selesai hadisnya tadi itu. Yang pertama ketika awal-awal dari kajian ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayamkuthu, yani Isa akan tinggal berada di atas bumi arba'ina sanatan summa yutawaffa wa yusalli alaihi muslimun. Selama 40 tahun Nabi Isa. Nah, kemudian beliau itu diwafatkan dan akan disolati orang-orang muslimun. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, ini bagian terakhir sekarang dari kajian tentang turunnya hari kiamat, yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kajian bagian paling akhir ini, yakni sebelum Ya'juj wa Ma'juj, yaitu apa itu? Bahwasanya Nabi Isa itu akan berhaji ke Mekah. Ini di antara hadisnya yang ada, riwayat Imam Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yuhillanna ibnu Maryam,
sungguh-sungguh Ibnu Maryam, yakni Isa bin Maryam, akan berihlal, bertalbiyah, niat ihram dan bertalbiyah, itu mana ihlal. Bi Fajjir Rawha, dari suatu tempat yang bernama Fajjur Rawha. Ini ada antara Mekah dan Madinah. Fajjur Rawha. Sekarang ada. Hajjan au mu'tamiron, dengan berhaji atau umroh. Ini diartikan oleh ulama, dipahami oleh ahli hadis. Beliau itu bisa saja mengerjakan haji terpisah, haji sendiri, umroh sendiri, berarti haji tamattu. Hajjan au mu'tamiron, au la yusannihima, atau keduanya digabung, berarti haji qiron, digabung antara haji dan umroh. Nah itu anunya. Ada juga satu riwayat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di riwayat Imam Hakim dan sanadnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahbitanna Isa ibn Maryam hakaman adlan wa imaman muqsiton. Ini sudah berkali-kali saya baca artinya ini. Nah, wala yaslukanna fajjan hajjan au mu'tamiron, dan dia akan melewati suatu tempat fajj, yang Fajjur Rawha. Ini fajjan, ini Fajjur Rawha. Fajjur Rawha yang sudah saya terangkan tadi, antara Mekah dan Madinah. Hajjan au mu'tamiron, imma dia memisah antara haji dan umroh, maksudnya haji tamattu, au yusannihima, atau di sini au biniyatihima, atau niat kedua-duanya, maksudnya haji qiran. Nah, kemudian apa lanjutan hadis ini? Wala ya'tiyanna qabri, dan sungguh Isa bin Maryam akan mendatangi kuburanku, hatta yusallima alayya, kemudian dia sampai dia menyampaikan salam kepadaku, menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, maksudnya wala aruddanna alaihi, dan sungguh aku akan betul menjawab salamnya. Itu mana wala aruddanna alaihi. Nah, itu yang saya singgung tadi juga, ini ucapan Abu Hurairah itu yang tentang salam kepada Nabi Isa itu. Qala Abu Hurairah, nih sebelum wafat berkata Abu Hurairah, ai bani akhi, wahai anak-anak saudaraku, in ra'aitumuhu, kalau kamu sekalian melihat Isa, faqulu, katakan kepadanya, maksudnya kalau kalian menututi Isa alaihissalam, maka katakanlah kepadanya, Abu Hurairah yuqri'ukas salam, Abu Hurairah menyampaikan kepadamu salam. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.